Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Friyatul Hadi dari kelas 11 TJ KT1. Di sini dan hari ini saya membuat sebuah video untuk mendeskripsikan sejarah revolusi industri. Apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah periode perubahan besar dalam sejarah manusia, ditandai dengan pergeseran dari ekonomi agresi dan kerajinan tangan ke ekonomi yang didominasi oleh industri dan produksi mesin. Berikut poin-poin penting yang mendeskripsikan revolusi industri. Yang pertama, ada revolusi industri pertama atau 1.0 sekitar tahun 1760 sampai 1840. Fokus utamanya adalah pada mekanisme produksi tekstil dan pengembangan tenaga uap. Inovasi utamanya apa sih? Yang pertama ada tekstil, mesin pemintal spinning jenny oleh James Hargreaves meningkatkan efisiensi pemintalan benang, diikuti oleh mesin tenun bertenaga air oleh Richard Arkwright. Mesin-mesin ini secara bertahap dipindahkan dari rumah ke pabrik, mengubah cara kerja masyarakat. Yang kedua ada tenaga uap, penemu mesin uap yang efisien oleh James Watt pada tahun 1775 merupakan tonggak sejarah. Mesin ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menggerakkan mesin pabrik, pompa tenaga, dan lokomotif kereta api. Ini dibebaskan industri dari ketergantungan pada tenaga air. Yang ketiga ada metalurgi, inovasi dalam peleburan besi menggunakan kokas atau dari batu bara oleh Abraham Darby, memungkinkan produksi besi yang lebih murah dan berkualitas tinggi, yang menjadi bahan baku kunci untuk mesin dan rel kereta api pada saat ini. Dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, urbanisasi. Banyak orang desa pindah ke kota-kota industri untuk mencari pekerjaan, menyebabkan pertumbuhan kota yang tidak terkontrol, padat, dan kumuh. Yang kedua ada sistem pabrik. Produksi massal menggantikan produksi individual. Pekerja dipaksa bekerja dalam shift panjang dengan upah yang sangat-sangat kecil dan kondisi kerja yang tidak aman. Yang ketiga ada struktur sosial. Memunculkan dua kelas sosial utama, yaitu bourgeois, pemilik modal dan pabrik, dan proletariat, kelas pekerja atau buruh. Ketidaksetaraan ekonomi ini memicu ketegangan sosial dan gerakan buruh. Revolusi industri kedua atau 2.0 sekitar tahun 1870 sampai 1914. Disebut juga revolusi teknologi. Periode ini didorong oleh perkembangan listrik, baja, dan minyak bumi. Inovasi utamanya ialah pertama ada listrik, tentu saja penemuan listrik dan penerapan secara luas oleh ilmuwan seperti Nikola Tesla dan Thomas Edison, memungkinkan penerangan kota dan pabrik selama 24 jam. Ini juga menggerakkan motor listrik dan telegraf. Yang kedua ada baja. Proses Bessemer membuat produksi baja massa menjadi lebih murah dan efisien, memungkinkan pembangunan gedung pencakar langit, kapal, dan rel kereta api yang lebih kuat. Yang ketiga ada kimia. Perkembangan industri kimia menghasilkan produk baru seperti pupuk sintesis, plastik, dan obat-obatan. Yang keempat ada manajemen dan produksi. Konsep jalur perakitan atau assembly line oleh Henry Ford merevolusi produksi, mengurangi waktu pembuatan dan biaya, serta memungkinkan produksi massal yang lebih besar. Apa sih dampak dan ekonomi dari revolusi industri 2.0? Pertama ada globalisasi.
pembangunan kapal uap dan rel kereta api mempercepat perdagangan internasional. Yang kedua ada peningkatan standar hidup. Tersedianya barang-barang konsumsi dengan harga terjangkau seperti mobil, alat-alat rumah tangga, dan meningkatkan standar hidup bagi sebagian besar masyarakat. Yang ketiga ada gerakan buruh. Kondisi kerja yang buruk di pabrik memicu gerakan serikat pekerja yang menuntut hak-hak pekerja, upah yang layak dan jam kerja yang lebih pendek. Berikut ada revolusi industri ketiga atau 3.0 sekitar 1970 sampai 2010, juga dikenal sebagai revolusi digital atau revolusi informasi. Transisi ini didorong oleh teknologi komputer dan telekomunikasi. Inovasi pertamanya ialah elektronik dan komputer. Penemuan transistor dan sirkuit terpadu atau chip miniatur yang memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Yang kedua ada internet. Pengembangan internet merevolusi komunikasi, perdagangan, dan akses informasi secara global. Ini memungkinkan otomatisasi dan digitalisasi berbagai industri. Otomatis menggunakan robot dan sistem komputer dalam produksi pabrik mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual yang berulang. Apa sih dampaknya? Yaitu pertama ada ekonomi pengetahuan. Nilai ekonomi bergeser dari produksi fisik ke pengetahuan dan informasi. Yang kedua ada globalisasi yang dipercepat. Perdagangan, keuangan, dan komunikasi menjadi terintegrasi secara global. Yang ketiga ada perubahan pasar kerja. Banyak pekerja manual dihilangkan, sementara permintaan untuk pekerja dengan keterampilan digital dan analisis meningkat. Revolusi keempat atau 4.0. Periodenya sekarang disebut juga industri 4.0. Periode ini didasari oleh integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Teknologi utamanya adalah kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Digunakan untuk analisis data, otomatisasi, dan membuat keputusan yang kompleks. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat bertukar data, menciptakan pabrik pintar dan kota pintar. Yang ketiga ada Big Data, penggunaan dan analisis data dalam skala besar untuk mengoptimalkan produksi dan pelayanan. Yang keempat ada robotika yang canggih dan percetakan 3D. Robot kolaboratif, cobots, dan bekerja sama dengan manusia, dan percetakan 3D mengubah cara pembuatan prototipe dan produk. Masih dampak sosial dan ekonominya. Yang pertama ada disrupt pasar kerja. AI dan robotika berpotensi menggantikan banyak pekerjaan rutin dan clerical, menciptakan tantangan besar bagi kebijakan ketenaga kerjaan tentang etika dan keamanan, masalah privasi data, bias algoritma, dan keamanan cyber menjadi isu-isu krusial. Yang keempat ada kustomisasi massal. Perusahaan dapat menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan individu berkat fleksibilitas teknologi terbaru. Secara keseluruhan, yang tadi yang saya sebutkan itu adalah revolusi industri atau era-era revolusi industri yang terjadi. Nah, berikutnya ada perubahan dan organisasi kerja dan ekonomi. Revolusi industri tidak hanya tentang mesin, tapi juga tentang perubahan fundamental dalam cara kerja dan organisasi ekonomi. Yang pertama ada sistem pabrik, factory system. Ini adalah perubahan paling signifikan pada revolusi industri pertama. Reproduksi berpindah dari rumah-rumah atau sistem kerajinan
kebangunan besar yang disebut pabrik. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik, spesialisasi kerja dan penggunaan mesin-mesin besar yang tidak memungkinkan ada di rumah. Namun, ini yang berbahaya dan disiplin yang ketat seringkali tanpa namun ini juga menggunakan mesin-mesin yang tidak memungkinkan ada di rumah. Namun ini juga melahirkan jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang berbahaya, dan disiplin yang ketat seringkali tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Yang kedua ada munculnya kapitalisme modern. Revolusi industri mempercepat perkembangan kapitalisme. Para pemilik pabrik dan modal atau bourgeois menginvestasikan keuangan mereka untuk memperluas produksi dan mencari lebih banyak keuntungan. Konsep kompetisi pasar bebas yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menjadi ideologi ekonomi dominan yang mendukung sistem ini. Yang kedua ada sistem tenaga kerja. Pekerjaan tidak lagi membuat suatu produk dari awal hingga akhir. Sebaliknya, mereka diberikan tugas berulang dan spesifik dalam jalur produksi. Meskipun ini meningkatkan efisiensi dan produksi, itu juga menghilangkan keterampilan kerajinan tradisional dan membuat pekerjaan menjadi monoton. Apa sih dampak budaya dan ideologi? Selain perubahan ekonomi dan sosial, revolusi industri juga memicu pergeseran besar dalam pemikiran dan budaya. Pertama ada pencerahan dan rasionalisme. Revolusi industri sejalan dengan semangat pencerahan yang menekankan pada ilmu pengetahuan, akal, dan kemajuan. Inovasi teknologi dipandang sebagai bukti kemampuan manusia untuk menguasai alam. Yang kedua ada munculnya ideologi baru. Yang pertama ada liberalisme, sosialisme. Liberalisme adalah ideologi mengadvokasi kebebasan individu, hak properti, dan peran pemerintah yang terbatas dalam ekonomi. Laissez-faire. Liberalisme sangat mendukung semangat kewirausahaan dan akumulasi modal. Yang kedua, sosialisme sebagai respon terhadap ketidaksetaraan dan kondisi buruk kelas pekerja. Ideologi sosialisme muncul. Para pemikir seperti Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik kapitalisme dan menyerukan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi yang mereka sebut sebagai komunisme. Gerakan buruh dan serikat pekerja modern sangat dipengaruhi oleh ide-ide ini. Tadi munculnya ideologi baru. Selanjutnya ada perkembangan sains dan teknologi. Revolusi industri mendorong investasi besar dalam penelitian dan pengembangan institusi ilmiah dan teknik berkembang pesat. Dan penemuan-penemuan tidak lagi hanya tentang dari penemu individu, tetapi dari tim-tim penelitian yang terorganisir. Contohnya adalah pengembangan laboratorium penelitian oleh perusahaan seperti General Electric. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.